Sabar dulu. Saya bisa seperti ini. Islam kekuatannya dilemahkan oleh elit global. Saya baru tahu, oh ternyata Islam begini ya. Jadi kayaknya Islam itu kayak kaku banget sih. Banyak orang yang jadi malas ngaji gitu. Islam itu banyak polisinya gitu. Iya. Begini salah menurut yang ini, begini salah menurut yang ini. Jadi salah terus. Kadang-kadang udahlah gue ngapain sih gue di lingkungan dunia circle pengajian begini. Yang ada gue disal-salin melulu kan gitu jadinya. Nah sekarang ini gampang banget tengkar gitu ya. Beda dikit bubar-bubaran gitu, beda dikit tazir-taziran gitu kan. Ya. Banyak kalian. Wah, Nanti dulu. Kan kau membangunkan singa yang sedang tidur ya? Ya, nanti dulu. Ya? Hehe. Kau bangunkan dulu ya? Sabar dulu. Saya bisa seperti ini. udah lagi Coba. ya jangan kayak gitu. Kan lucu. Kan kita kan baik-baik. Ditambah lagi. Apakah kurang sempurna? Bukan seperti itu yang saya maksud. Untuk masalah kejayaan Islam, kita perlu jembatan, ya kan? Sedangkan di zaman Rasulullah saja banyak orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang. Artinya saya sedang mengislamkan orang Islam. Butuh wasilah. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jembatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh jembatan. Sayyidina itu kecintaan saya. Anda pasti punya kecintaan kepada bapaknya. Anda pasti punya kecintaan. Begitu banyak orang yang hari ini tersesat ya. Kalau ustaz-ustaz seperti antum ini. Nah, ini juga yang dipermasalahkan. Antum mudah sekali menyesat-nyesatkan orang. Ya kan mudah perkara itu kan. Ketika sesuatu itu kan jelas. Agama ini kan jelas. Iya, Agama ini tegas. Bukan keras. itu benar. Ketika sesuatu itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sesat. Apakah Anda pikir dengan seperti Anda membentak seperti ini saya jadi gentar? Tidak. Tidak sama sekali. Saya bukan membentak. Saya menyampaikan sesuatu yang hak. Saya paham yang antum sampaikan, tapi dengar dulu penjelasan saya. Bagaimana antum ini menjadi sosok seorang ustadz tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ingat, Rasulullah berdakwah tidak pernah dengan yang namanya kekerasan. Bil hikmah. Ya memang benar Rasul tidak dengan kekerasan. Tapi kita lihat apabila hari ini orang berbuat amal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, harus diam. Antum baru punya pengikut satu, sombongnya minta ampun. Ya kan? Istighfar antum kepada Allah. Boleh tanya sekarang. Sama Pak Ujang, coba tanya. Ya, kalau Pak Guru ini memang betul-betul bagus. Karena pendirian kita berubah, sikap kita banyak berubah. Kalau menurut saya Pak Ujang itu salah cari guru. Justru dia berada pada guru yang benar. Inilah kesalahan antum. Seharusnya antum itu tabayun, ya, mengenalkan dengan para alim ulama dulu. Anda merasa benar. Saya kesini juga tidak menyalahkan Anda. Kesalahan Anda cuma satu. Anda suka menyalahkan orang lain. Siapa yang menyalahkan? Oke. Dan saya menyalahkan. Kan? Ketika sesuatu itu tidak dibuat oleh Nabi SAW, itu kan pasti salah, perkara yang diada-ada. Antum pernah tahu dengan sejarahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, sahabat Rasulullah SAW. Terompanya sendalnya sampai ke surganya Allah karena amalan beliau yang sangat dahsyat. Salat sakrul wudhu yang dia lakukan. Dengar. Beda. Kita dengan sahabat beda. Apa yang membedakan? Sahabat langsung kepada Rasulullah SAW. Sahabat tidak membuat amalan yang menambah-nambah. Sementara kita tidak melihat baginda Rasulullah SAW. Banyak hari ini orang beramal tidak dicontoh oleh Nabi SAW. Kalau antum punya murid yang banyak, berapa banyak murid yang tersesat? Nah, ini kesalahan antum. Semudah sekali untuk menyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah letak kesalahannya. Saya tidak mengkafirkan maupun menyalahkan. Namun kan ini kan kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Sekarang saya tebak. Kemungkaran. Dengar. Antum sudah terbawa emosi. Sabar. Seorang dai masa emosian? Saya tidak emosi. Justru saya ingin meluruskan kesesatan. Nah, di mana letak kesesatan saya?
Antum harusnya beristighfar kepada Allah SWT. Kita Antum yang beristighfar, bukan saya. innamal mu'minuna ikhwatun. Antum tahu dalil ini, kita ini bersaudara. Ketika kita satu akidah, satu keyakinan ini bersaudara. Tapi ketika kita ini tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW, apakah bisa dikatakan saudara? Itulah pentingnya berwasilah. Saya bisa ke sini, kalau nggak wasilah beliau, nggak bisa saya ketemu antum. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Kan seperti itu kan? Bener nggak? Pokoknya Ayo tidak. coba ngomong ya. Pokoknya tidak. Nanti dulu, sabar. Sabar dulu. Saya bisa seperti ini. Saudara kita. Coba. Ya jangan kayak gitu. Kan lucu. Kan kita kan baik-baik. Bukan. Kalau kita datang hanya untuk Ya, saya ingin meluruskan kepada umat. Ini di media loh, ya kan? Beberapa video yang kemarin pun saya sudah tonton. Banyak umat ini mengetahui semua. Jadi jangan sampai umat ini tersalahkan dengan apa yang antum ucapkan itu. justru ucapan saya ini agar umat ini jadi benar, jadi tahu Tapi dengan nafsu. mana yang benar, mana yang salah. Masa dengan nafsu? Ya, bahwasanya di dalam hati, coba bawa sifat Rasulullah dalam diri Anda. Sifat Rasulullah SAW tidak pernah mendakwahkan itu dengan kekerasan, dengan yang namanya nafsu segala macam. Kalau Anda membawa dakwah dengan hikmah, nggak mungkin Anda cengkeweng saya seperti ini. Malu kita seorang dai gua seperti itu. Ya kalau antum tidak berbicara seperti itu, saya kan tidak akan lakukan itu. Hah? Tapi emang harus seperti itu ketika Ya untuk ketika melawan. sesuatu yang mungkar, maka kita harus melakukan. Walaupun dia saudara kita se-Islam. Walaupun saudara Islam ketika dia mungkar, Sekarang saya tebak dulu, Anda ini orang Wahabi pasti. Anda udah boleh bohong. Sekarang apa? Ya kan? Anda pasti orang Wahabi. bukan. Kenapa Anda bisa berkata demikian? Saya ini orang yang mengikuti salafus soleh. Itu sama saja, kawan. Kata-kata sama. Sama saja. Kata saya tidak. Sebetulnya orang-orang seperti Anda itu justru malah bertaklid buta kepada guru Anda. Siapa yang taklid buta pada guru? Sedangkan Anda tadi berkata bahwasanya itulah manusia tersesat dengan meyakini kepada guru-gurunya. Ini kan jembatan. Sekarang saya tanya, kamu punya guru, sedangkan dia saja hampir bertaklid buta kepada Anda. Dia tidak bertaklid buta, justru dia menemukan guru yang benar. Di mana letak benarnya kalau Anda selalu menyalahkan orang lain? Sekarang saya kasih tahu, iblis laknatullah alaihi dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Saya tidak merasa paling benar, juga paling baik. Namun saya merasa berada di jalan yang benar. Itulah letak kesalahan Anda. Coba Anda tabayun. Banyak para alim ulama di Indonesia ini. Bukan cuma 1-2 gelintir saja. Antum sudah belajar 1-2 gelintir, antum sudah merangkum keseluruhan. Ya kan? Apakah alim ulama ada jaminan? Saya tanya, paham. Saya tanya, kamu sekarang ada jaminan? Kalau saya berkata demikian, ya kan? Saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya serahkan. Urusan masalah jaminan itu wilayah Allah, bukan wilayah saya. Kamu aja nggak bisa menjamin, antum aja nggak bisa menjamin. Kalau saya bisa menjamin, antum mau bicara apa sekarang? Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Itu kata Rasulullah kan? Seluruh umat pasti masuk surga. Ketika saya ajak mereka taat kepada perintah Allah, berarti kan mereka masuk surganya Allah. Kamu sudah mengkotak-kotakkan si A, B, C, D, E. Saya tidak mengkotak-kotakkan. Nah, kan yang masuk ke dalam surga ini mengikuti baginda Nabi SAW. Ketika tidak ikut, maka dia akan ikut masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hah? Ngobrol sama antum ini kayaknya nggak bisa dengan yang namanya model seperti ini. Antum itu saklek, berpikirnya dengan satu titik seperti itu. Jadi Saya tidak berpikir satu titik. Pokoknya saya mengikuti manhaj salafus soleh. Inilah yang benar. ya itulah Ini jalan yang Wahabi. harus kita ikuti. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Bertaklid buta itu namanya, saudaraku. Kalau saya menyarankan, Ini murid Ustaz ini. bukan, tapi mereka adalah saudara seperjuangan saya. Saya merasa di sini terpanggil, ya kan, dengan apa edukasi yang antum sampaikan. Menurut saya, walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Itu kan kata kamu.
Iya, Itu kata kamu. Apakah hanya bisa membiarkan orang yang beramal tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? yang seperti apa yang Anda maksud? Coba Anda jelaskan dulu, apa saja yang kami tidak pernah mengamalkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah. Banyak. Tadi antum bilang wasilah. Satu. Lalu banyak lagi amal seperti tahlilan, yasinan, lalu ziarah ke makam-makam wali. Jelas Wahabi, masa masih nggak mau ngaku? Ya kan gitu. Jelas-jelas Wahabi kok. Anda bertaklid buta kepada si Abdul Wahab, ya kan? Bertaklid buta kepada guru. Udahlah, gak ada guna. Emosi Bapak ini, Masya Allah. Udah, kan gak ada guna bicara dengan orang bodoh. Nah kan, mudah sekali Anda berbicara demikian. Anda mondok di mana, saya tanya? Pernah mondok nggak? Apakah sahabat mondok? Iya betul, kebetulan dengan adanya di pondok inilah meniti ilmu yang betul-betul mengajarkan Islam yang sempurna. Saya mondok, saya tahu ilmunya. Mungkin Anda nih, mungkin belajarnya cuma buka-buka di YouTube aja ya kan? Wali YouTube Anda itu. Islah, coba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah gini aja lah, kita nggak usah banyak kalian. Wah, Yaudah. Nanti dulu. Baik-baik kan. kamu membangunkan singa yang sedang tidur. Ya, nanti dulu. Hehe. Kamu bangunkan dulu ya. Udah. Sampai emosi lah kita kan. Logik saat itu kalau begitu. Jadi kadang-kadang misalnya gini, ya lu kan Islam tapi kan lu bukan Islam ini, Nah, gitu kan? itu dia. Lu kan Islam tapi lu bukan Islam ini, gitu. Iya. Kesannya Rasulullah SAW dulu waktu orang mau masuk Islam cukup syahadat selesai lu orang Islam. Betul. Berarti syaratnya kita tuh Simpel. lebih tinggi dari Nabi gitu. Iya. Nabi bilang udah syahadat, udah Islam selesai. Iya. Tapi sekarang ya lu Islam tapi lu Islamnya yang ini ya gitu Iya. ibaratnya. Harusnya kalau nggak yang ini enggak, berarti syaratnya itu lebih berat dari syaratnya Nabi gitu Betul. ibarat. Harus ada pembeda seolah-olah. Memang apa di-create itu sesuatu pembeda supaya Islam itu nggak. Persen zaman dulu mau beda, akhirnya diskusi Ya, ya, dan- sama aja gitu kan. Dan dipecah belah yang Heeh. tadi tuh Sunokur Gronje itu. Heeh. Jadi Nggak, maksudnya di masa sebelum itu di masa sahabat segala macam kan pasti beda juga mereka. mereka beda. Tapi mereka sepakat untuk gak sepakat dan maksudnya mereka tuh Iya. masih tetap bersatu gitu sebagai Islam gitu ya. Mereka bersatu. Jadi mereka itu beda pendapatnya luar biasa. Bahkan perbedaan pendapat di depan Nabi itu berdebat sampai kalau misalkan Umar main fisik di depan Nabi itu pernah kejadian. Umar narik Amr bin As itu sampai lehernya kecekek gitu, itu di depan Nabi itu pernah kejadian kayak gitu. Gara-gara mereka berbeda pendapat. Tapi kan kata Nabi ya, gak usah kayak gitu. Umar dia juga benar gitu. Lah pendapat saya benar nggak? Benar. Jadi di zaman Nabi itu banyak para sahabat yang dibenarkan walaupun mereka berbeda pendapat gitu. Anda benar. Lah yang benar sebenarnya siapa? Yang nggak apa-apa karena kebenaran itu tidak satu variabel gitu. Yang jadi masalah yang merasa yang dia bilang itu paling benar, yang lain salah gitu. Iya. Baik, teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang hal-hal simpel yang kita pikir kok sebelumnya kalau kita nggak berpikir seperti ini, jadi kayaknya Islam itu kayak kaku banget sih. Banyak orang yang jadi malas ngaji gitu. Islam itu banyak polisinya gitu. Iya. Begini salah menurut yang ini, begini salah menurut yang ini. Jadi salah terus. Kadang-kadang udahlah gua ngapain sih gua di lingkungan dunia circle pengajian begini. Yang ada Iya. gua disal-salin melulu kan gitu jadinya. Nah, sekarang ini gampang banget tengkar gitu ya. Beda dikit bubar-bubaran gitu, beda dikit tazir-taziran gitu kan. Ternyata itu adalah sebuah rencana bukan rencana ya, itu bagian dari mungkin observasi mereka untuk menemukan celah di mana ada titik lemah yang bisa terjadi untuk bisa bikin berpecahnya kaum muslimin. Yang menjadi masalah adalah kenapa berpecah kan gitu. Iya. Kenapa kita mau? Kenapa mau gitu. Iya. Nah, tapi sekarang kayaknya kita begitu tajam lidah kita untuk sesama muslim gitu. Iya. Kadang-kadang kita lebih akrab dengan yang berbeda sekalian. Iya. Tapi yang sama malah kita tajam banget gitu kan. Iya. Gitu. Maksudnya justru kalau saya di postingan yang komplain dengan ketidaksempurnaan justru orang muslim sendiri. Iya. Ini salah nih menurut ini nggak sesuai sunnah nih, habis aja kita udah gitu. Padahal kita masih sama-sama muslim gitu kan. Yang postingan kedugem didiemin aja. Ya begitulah. Tapi lumayan ya ternyata ya, lumayan kebongkar ini pola pikir saya bahwa ternyata misteri kenapa sih Islam
maksudnya berbeda pengajian sedikit, beda bendera sedikit, rasanya kayak udah beda keyakinan gitu. Iya. Ternyata usut punya usut yang baru saya dengar ini, oh bener juga, begini jangan-jangan gitu kan. Ini sesuatu yang mungkin kalau teman-teman ini nggak sependapat, monggo silakan adu data. Nah, kita diskusikan aja gitu. Bukan udah titik gitu. Saya di kolom komentar tuh kesel kalau misalkan Anda itu tidak tahu apa-apa, titik aja. Ya ayo diskusikan tidak tahu apa-apanya itu bagian mana gitu. Jebakan yang sama masih berlaku berulang-ulang terhadap kita. Ya karena apa? Karena kitanya tidak mau introspeksi. Kita tidak kan Umar setiap mau tidur tuh dia introspeksi gitu kan. Kesalahan saya apa, evaluasi diri gitu kan. Nah, kita setiap dievaluasi marah-marah. Saya misalkan Defense. kemarin saya mengkritik. Kenapa pesantren-pesantren kita banyak yang kotor gitu. Anda benci terhadap Islam. Lah kok disebut benci pada Islam, disebut anti-Islam. Kan saya bilang bahwa pesantren itu simbol atau bawa nama-nama Islam. Karena bawa simbol dan nama Islam berarti dia harus bersih, dia harus mencerminkan Islam yang baik. Kalau misalkan dia di situ kotor, di situ budugan misalkan, di situ anak-anak yang di bawah umur ngerokok dan sebagainya, ya harus kita kritik. Karena apa? Karena dia bawa simbol Islam. Malah saya yang dihujat gara-gara anti terhadap Islam. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita saksikan bersama-sama bagaimana isi video ini dan kita harap semuanya boleh memahami dengan positif dari apa yang disampaikan di dalam video ini, serta janganlah kita kiranya dibutakan oleh doktrin-doktrin yang salah, sebab kebenaran sampai kapanpun pastinya akan terungkap ke atas permukaan. Marilah kita hidup sebagai orang-orang yang jujur menyatakan kebenaran apapun bentuk dan resikonya. Marilah kita memberanikan diri untuk mengungkapkannya dengan santun, biarlah semua orang boleh hidup sesuai dengan fakta dan kebenaran yang patut diteladani. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.